harus ruh dan jasad. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kelahirannya itu berbentuk jisman, artinya berbentuk jasad. Itu bisa nanti dilihat di akhir ya, di akhir kitab Barzanjinya itu diceritakan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji bentuk jasad daripada Nabi. Ya, bentuk-bentuk tubuh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ruh. Ya, bagaimana jiwa Nabi, ya, bagaimana akhlak Nabi itu ditutup oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji di kitab Barzanjinya. Bagaimana akhlak beliau, ya, bagaimana jiwa beliau, ya, sedangkan bagaimana bentuk beliau, kulitnya, ya, rambutnya, semuanya diceritakan di akhir kitab Syekh Ja'far Al-Barzanji. Jisman dalam hal bentuk badan, waruhan ruh, bisuratihi wa makna, dan sifat-sifat beliau beserta sifat-sifat beliau. Surah rupa di sini dimaknakan dengan sifat-sifat beliau. Nakalahu ila maqarihi min sadafati Aminat Az-Zuhriyah. Allah Subhanahu wa taala memindahkan ya ila maqarihi nur tersebut. Tempat nur itu min sadafatihi Aminat Az-Zuhriyah, pada diri Aminah yang suci. Aminah artinya perempuan kepercayaan. Beliau adalah ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipindah, ya, sama seperti kita dipindah, ya. Sebenarnya dia dari alam lam yadhkur syai'an madhkuro, dipindah langsung masuk ke alam janin prosesnya, ya, proses. Demikian juga pada diri Nabi itu dipindah dari tempat nur itu min sadafati Aminat Az-Zuhriyah, pada diri Siti Aminah, ya, pada diri Siti Aminah. Wa hasahallahul qaribul mujib. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat, Al-Mujib yang maha mengabulkan. Mujib artinya mengabulkan. Qarib artinya dekat. Maka dalam Al-Quran misalnya ada ayat mengatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, ya, inni qarib, jawab bahwasanya Allah itu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dekat, ya. Di ayat yang lain dikatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dengan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada rat leher, ya. Jadi dikatakan di ayatnya nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat leher. Artinya Allah itu dekat. Sebenarnya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, di sini dikatakan qarib, juga dikatakan juga kata qarib artinya dekat. Al-Mujib mengabulkan, bi antakuna ummalil Mustafa, artinya bahwasanya pada diri ibu beliau itu li Mustafa, kelahiran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustafa orang terpilih, ya, nama lain dari Nabi Mustafa, Mujtaba, Yasin, Toha, ya. Jadi nama Nabi itu dalam sebuah kitab disebutkan 104 nama beliau, ya, banyak nama beliau, ya, termasuk Mustafa, termasuk Yasin, ya. Ini makanya di surat Badarnya itu ala Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah, juga nama-nama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mustafa juga nama beliau. Mana Mustafa ini adalah manusia pilihan, ya. Wa nudiya fis samawati wal ardi, dan dipanggil, diserukan kepada seluruh, ya, seluruh apa-apa yang ada di langit dan bumi, bihamliha, itu di dalam kandungan daripada Siti Aminah, di anwarihi zatiyah, nur kenabian, ya. Jadi ini syair, ya,
ya, syair dari Syekh Ja'far Al-Barzanji disarahkan nudia diserukan ke seluruh ya penjuru langit ya, dan penjuru bumi. As-samawat artinya langit, wal ardi artinya bumi. As-samawat ini jamak ya. Jamak muannatsis salim as-samawat, 7 lapisan langit. Bedanya dengan wal ardi 7 lapisan bumi. Kalau langit itu punya jarak. Ya, ada jarak-jaraknya, langit pertama, langit kedua itu as-samawat. Kalau wal ardi juga jamak kembali as-samawat, tapi tidak punya jarak. Ya, tidak ada bumi pertama, bumi kedua, ada. Menyatu, ya. Jadi ini bumi, 7 lapisan bumi. Tapi kalau 7 lapis langit ada jaraknya. Langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ini diceritakan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, nudiya fis samawati wal ard, diserukan ke seluruh penjuru langit, wal ardi dan penjuru bumi, bihamliha li anwarihi zatiyah, bahwa di dalam kandungan Siti Aminah itu ada nur kenabian. Ya, ada nur kenabian. Wasabakul sabbin, ya, menjadi senanglah tiap-tiap yang hebat itu dihububi nasibis sabah, ya, terhadap berita kelahiran Nabi. Ya, jadi penjuru langit diceritakan ya bahwa di kandungan Siti Aminah itu ada nur kenabian. Ya, jadi di kandungan Siti Aminah ada nur kenabian, maka ketika diceritakan semuanya gembira. Ya, semuanya senang. Tulihubu binasimis sabah, terhadap berita kelahiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa senang? Itu kan tanya, kenapa senang? Makanya kalau Nabi lahir itu dakwah yang disampaikan basyiran wa nazira, yaitu berita gembira bagaimana nikmatnya orang di surga, ya. Karena amaliyah kebaikannya basyir, dikasih berita gembira. Kemarin sudah dibahas surga, tingkatan kenikmatan balasan bagi orang-orang yang taat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya basyira. Tugas Nabi itu basyira, yaitu berita gembira. Nazira, dan peringatan-peringatan, ada balasan bagi mereka yang maksiat terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya basyir, berita gembira. Nazir adalah sebuah peringatan. Apapun yang dikerjakan oleh manusia di muka bumi ini dalam hal kejahatan, pasti ada balasannya. Kemarin juga dijelaskan ada 7 itu. Makanya ada 7 pintu-pintu neraka itu. Yang paling bahaya itu jahanam. Maksudnya bahaya, tapi yang paling itu adalah jahanam. Demikian juga kenikmatan-kenikmatan surga yang banyak isinya itu adalah Jannatul Naim. Yang paling tinggi itu adalah Jannatul Firdaus. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Itu ya, jadi mereka mewariskan surga Firdaus. Jadi setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan. Al-Quran mengatakan lilladzina ahsanul husna, siapa yang mengerjakan kebaikan di atas muka bumi ini pasti akan dibalas kebaikan nanti di akhirat. Itu ya. Ini makanya di sini Syekh Ja'far mengatakan gembira, semua senang. Kita diberitakan penjuru langit, penjuru bumi. Ya, kita tidak tahu batasan langit itu. Ya, dalam ilmu astronomi yang pernah dibaca, kalau kita dikasih usia katanya sampai miliaran tahun, ya untuk menembus langit pertama sampai kedua tidak bisa tercapai, saking luasnya. Ya, saking luasnya namanya langit itu, ya, secara ilmu kealaman itu, ya. Apalagi langit ketiga, keempat sampai langit yang ke-7. Ya, berjelas Al-Quran bercerita wassama, ya, demi langit. Ya, wassamawat artinya 7 lapisan langit. Jadi berita Nabi itu diserukan sampai ke penjuru langit dan penjuru bumi, bahwasanya di dalam kandungan ibunda Nabi Siti Aminah itu ada nur kenabian. Ya,
Ketika diceritakan semuanya merasa senang. Kenapa senang? Jawabannya kusyatil ardu ba'da tulijat biha minan nabati hulalan sundusiyah. Ini jawabannya. Artinya di sini kusyatil ardu, telah lama bumi ini gersang, ya. Bumi ini telah lama tandus. Maksudnya sebuah kata kinayah, ya. Tidak ada kebaikan-kebaikan. Setelah ya masa Nabi Isa ke Nabi itu kurang lebih 570 tahun. Ya, di sini gersang. Tidak ada cahaya-cahaya. Ini disebut dengan nama zaman patroh. Ya, kekosongan di sini. Setelah Nabi Isa itu wafat. Ya, memang ada dua versi. Ada yang disebut dia wafat, ada disebut dia tidak wafat, diangkat ke langit. Nah, pandangan Islam, turun dia nanti Nabi Isa. Hanya orang mengatakan diangkat ke langit, berarti nanti Nabi Isa itu kapan bumi ini hancur itu usianya. Nah, itu usianya Nabi Isa itu. Nah, ini ya, jadi ketika bicara tentang Nabi Isa, itulah katanya kan wafatnya Isa al-Masih. Berarti Isa itu wafat ya. Ada dua versi, dia tidak wafat, ya, tapi diangkat. Ya, dia diangkat. Al-Quran mengatakan wa ma qataluh wa ma salabuh walakin syubbiha lahum. Ya, yang dibunuh itu, yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi yang serupa dengan Nabi Isa itu Hawariyun namanya, yaitu sahabat setia daripada Nabi Isa alaihis salam. Ya, Nabi Isa alaihis salam. Nah ini jadi Bang, ketika menyebut bahwasanya jarak antara Nabi dengan Nabi Isa itu 570 tahun. Makanya kering. Diibaratkan oleh Syekh Ja'far, bumi ini tandus. Makanya banyak sekali ketimpangan-ketimpangan. Misalnya minuman-minuman khamar menjadi kebiasaan. Ya. Terutama di Jazirah Arab itu, sosial itu sudah, itu nama sosial, kebersamaan itu tidak ada. Hilang. Sedikit-sedikit perang, nanti di atasnya kemarin sering dibahas berjanjinya ya, di atas sedikit-sedikit perang dia, ya tidak ada yang menyatukan, itu namanya tandus ya, kekeringan. Bahkan tradisi orang Arab itu yang bahaya itu menguburkan perempuan, bayi-bayi perempuan yang kecil-kecil itu dikuburkan hidup-hidup. Nah, itu kan juga kegersangan ya, kerusakan, makanya sering disebut dengan nama masa jahiliyah. Dikatakan wa kusyatil ardu ba'da tulijat biha, bumi telah lama tandus ya. Telah lama tandus, tulijat biha, tidak pernah tumbuh-tumbuhan, tidak pernah tumbuh-tumbuhan itu. Nah, padahal kalau kita lihat ya, kalau di Arab itu, terutama Timur Tengah itu, Arab itu kan memang tandus ya. Jarang sekali kalau kita di sini hampir, heran orang gunung-gunung itu bisa tumbuh pohon-pohon ya. Pohon-pohon bisa tumbuh, batu bisa tumbuh. Kalau di Arab itu yang namanya padang pasir sulit itu ya. Makanya yang ada itu hanya kurma-kurma, anggur-anggur. Yang tahu sekarang apakah bisa tumbuh salak misalkan, atau bisa tumbuh manggis ya. Makanya kalau dikaitkan dengan Nabi, ketika berbukanya itu menggunakan tamr kurma. Tidak ada riwayat Nabi itu berbuka dengan syarika yaguti. Tidak ada itu. Ya? Tidak ada itu. Tidak ada manggisnya dari itu. Karena saya tumbuh. Karena padang pasir. Dikatakan tulijat biha. Ya, itu jadi tidak bisa tumbuh-tumbuhan itu. Ya, hanya anggur disebutkan dan hanya kurma. Ya, kurma dan anggur itu. Tapi kalau di Palestina itu watin wa zaitun, watin dan pohon zaitun. Dua itu kamu nyedingnya, watin wa zaitun. Nah, ini. Tapi kalau ini diceritakan tulijat biha, tidak bisa tumbuh-tumbuhan. Kalau kita Indonesia luar biasa ya. Semuanya bisa tumbuh ya. Tumbuh. Makanya orang heran, orang Arab datang kalau naik ke gunung, naik ke Sembalun, wah heran dia kok batu bisa tumbuh-tumbuhan. Itu saking luar biasanya gitu ya. Tapi kalau di Arab itu ya ini diceritakan bumi telah lama tandus dan tidak bisa tumbuh-tumbuhan. Hanya dalam perbuatan haji itu santri-santriwati ada namanya dam. Kalau sudah orang pakai ihram,
dilarang dia mencabut tumbuh-tumbuhan, apalagi menebang. Dia didenda, dendam nama itu. Kenapa? Ya karena tandus itu. Nah ini ya. Jadi ini sebuah syarah dari Syekh Ja'far Al-Barzanji. Tulijat biha, tidak bisa tumbuh-tumbuhan minan nabatil hulal sundisiyah. Ya, seolah-olah tumbuh-tumbuhan itu sekarang sudah berhias ya dengan sutra yang halus, itu menyambut kedatangan kelahiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sudah ada di rahim Siti Aminah, ya, jadi sudah diceritakan ke penjuru langit itu, nah, mereka senang, ya, karena sudah lama bumi ini tandus, ya. Maka seolah-olah sudah mulai berhias untuk menyambut kelahiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aynatis simaru adna syajar, ya. Wa aynatis simar, ketika Nabi kelahir itu segera buah-buahan itu segera matang dia. Simar artinya buah-buahan, segera matang. Wa adna syajar, pohon-pohonnya itu ya adna artinya melengkung ke bawah, ya. Itu adna syajar, melengkung ke bawah. Lil jani jana, kenapa? Supaya mudah memetik buahnya. Orang sering mengartikannya begini, santri-santriwati itu ya. Jadi kalau misalnya peringatan kelahiran Nabi, di tempat itu tidak ada buah-buahan. Tapi ketika Nabi lahir semuanya ada. Ya, banyak orang yang mensedekahkan buah-buahan. Ya kan? Itu kadang orang menafsirkan ini aynatis simar wa adna syajar, semuanya dekat, ya. Jadi buah-buahan segera bermasak, segera dia matang. Artinya tidak ada orang menyedekahkan pisang-pisangnya masih mentah pasti matang. Buah-buahannya tidak ada yang mentah pasti matang. Itu diisyaratkan wa aynatis simar, ya. Jadi buah-buahan itu segera matang. Wa adna syajar lil jani jana, artinya pohon kayunya melengkung. Kenapa? Lijani janah, supaya mudah memetik buahnya, ya, supaya mudah memetik buahnya. Itu kalau bawah-bawah kan seperti kita punya pohon mangga, kalau berbuah tidak pernah sisa dia, ya, selalu dipetik sama santriwati. Yang tidak bisa naik dia ke pohonnya, ya. Banyak santriwati naik dia, nah, ya, terutama si Iklimah Junduri naik tuh, ya. Habibah kan naik, ya. Naik dia, itu, ya, tidak bisa naik menjadi naik, ya. Itu. Tapi kalau dia melengkung, ini ya, kan sekarang banyak sekali pohon-pohon yang itu kan apa pendek-pendek sudah berbuah, gitu ya. Dekungan istilahnya kan dicangkok, ya. Itu. Tapi ini disyaratkan di sini sebenarnya adna sajannya pohonnya kayu melengkung lil jani janah, katanya, supaya mudah memetik buahnya. Gitu ya. Ini sebuah kata penyambutan. Ya, penyambutan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisy fi sahih al-sanil arabiyyah. Ya. Dan setelah mendengar kelahiran Nabi itu, hewan-hewan Quraisy di pasahil al-sanil arabiyyah, dia fasih. Ya, dia fasih berbahasa Arab. Nah, makanya jangan orang kadang-kadang heran dia. Wah, nonton TV misalnya kan, wah dia kecil-kecil hebat sekali bahasa Arab. Ya memang dia orang Arab, ya. Nah, itu. Ini makanya andaikan burung-burung itu berbicara, burung yang ada di Sasak pasti dia bahasa Sasak. Hewan-hewan ada kucing macam meong, sama ucapannya meong. Tapi kalau dia bisa bicara seperti manusia, dia bisa berbicara bahasa Sasak. Tapi kalau ada kucing di Saudi, dia bahasa Arab, dia tidak mungkin dia bisa Sasak. Sama cuma manusia kan. Karena manusianya lahir di Saudi, bahasa. Makanya dikatakan di sini bipaseh kullu dabbatin, hewan-hewan yang ada di Quraisy itu di Jazirah Arab itu bipaseh al-sanatil arabiyyah. Paseh dia berbahasa Arab. Ya. Paseh bahasa Arab. Jangan heran ketika ada seperti kalian kecil-kecil pintar bahasa Arab, anak-anak muda, ya memang dia orang Arab. Sama seperti kalian pintar bahasa Sasak karena Sasak. Nah, itu karena kita orang Sasak, ya berarti kita bipasahi al-sunil sasakiyah. Itu kan kita pasah
menggunakan bahasa Sasak itu ya. Makanya hewan-hewan apapun itu unta misalkan itu kan ciri khas. Ya kalau misalnya di Indonesia komodo kan di Indonesia Tenggara Timur, ya ada kanguru di Australia, ya ada gajah di Thailand, itu ciri khas ya. Kira kalau di Timur Tengah itu kan ada unta-unta. Itu unta itu kan hewan Timur Tengah. Kan kemarin waktu ngaji juga di Barzanjinya, unta itu pun hewan dari yang diberikan oleh nasab Nabi ke atas itu. Ya, dia yang hebat, menghadiahkan unta-unta. Pada dasarnya sebenarnya kalau kita lihat Barzanji, cerita Syekh Ja'far, semua yang ada di Timur Tengah itu pada dasarnya itu adalah dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari Nabi Ibrahim, pembangunan Ka'bah, Ismail, semuanya. Termasuk hewan-hewan unta. Ya, itu bisa dilihat di awal Barzanjinya itu ya, dikatakan bahwa unta itu dari Nabi, itu kan unta yang ada di Jazirah Arabiyah. Itu siapa itu? Ilyas ya. Dikatakan Ibnu Ilyas, Mudrikah Ibnu Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwalu man ahdal bubna ila rihabil haramiyah. Dialah orang yang pertama yang menghadiahkan budna. Apa itu budna? Unta. Ya, unta yang berada di daerah tanah haram. Makanya unta-unta itu sebenarnya Ilyas. Dia memberikan hadiah kepada penduduk di sana unta-unta. Berarti unta itu ya dari Nabi, keluarga Nabi. Enggak ada unta-unta yang ada di Jazirah Arabiyah. Makanya dikatakan di sini semuanya berbicara di kandungan itu semua hewan-hewan di Quraisy yang ada di Jazirah Arab itu di Pasah al-Sinahil Arabiyah dia fasih berbahasa Arab. Ada bahasa Arab, ada bahasa Ajam. Jadi nahu misalnya Ibrahim itu al-illatul sani tarju ilal makna wahya al-ajamiyah. Al-illatul ula tarju ilal lafaz wahya al-ajamiyah. Kan? Ajam, dia bahasa Ajam. Ibrahim. Sama juga Ibrahim. Kalau ilmun, dia lugah Arabiyah. Ilmun nafi. Lugah Arabiyah. Tapi kalau Andre, itu lugah Ajamiyah. Andre, Agus. Itu kan ya, beda. Besuk Riyadi. Nah, itu kan sama juga Renu. Renu ini Ajamiyah atau Arabiyah. Ya. Rizki itu Arabiyah. Rizki tapi Adityansah ini Ajamiyah. Aditya, itu kan. Jadi ada Ajamiyah. Ini Arabiyah. Ada bahasa Arab dan ada Ajam. Ajam itu yang bukan bahasa Arab. Makanya dikatakan Syekh Ja'far Al-Barzanji, semua hewan-hewan Quraisy itu dia fasih berbahasa Arab. Wa kharatil asirati wal asnam ala wujuhi wal afaq. Ya beberapa kerajaan hancur. Wal asnam dan beberapa berhala juga hancur. Alal wujuhi wal afwa, tumbang hancur. Kenapa? Mendengar kelahiran Nabi. Karena ditugaskan Nabi itu lahir itu membawa risalah apa? Agama monoteisme, agama tauhid, bukan agama kesyirikan. Sementara orang-orang sebelumnya menyembah-nyembah berhala, patung-patung, itu adalah kemusyrikan. Yang disyaratkan oleh Syekh Ja'far, ya ketika itu hancurlah kerajaan-kerajaan seperti yang di Persia, ya, Anushirwan itu kan, Persia itu hancur. Ya, termasuk wal asnam, berhala-berhala mereka. Al-wujuhi wal afwa, tumbang hancur mendengar berita kelahiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tabasyaratuhu sul masyariq wal magharib wa duha wa dawabuhal bahriyah. Bergembiralah. Nah, ya. Tabasyarat, gembira. Seperti tadi basyiran, kabar gembira. Ya, jadi kita katakan juga iza asabathum musibah qalu inna lillahi basyiri, katakan di ayat misalnya la nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kasihlah mereka berita gembira agar sabar.
Sama juga tabasyarat. Cuma tadi juga basyiran wa nadhira. Basyir berita gembira, ya. Itu. Sama juga tabasyarat yaitu gembiralah. Uhusul masyariq wal magharib. Ya, jadi bergembiralah yang ada di hewan-hewan yang ada di masyrik dan maghrib. Hewan-hewan yang ada di daratan. Hewan-hewan yang ada bahriyah laut. Ya, hewan-hewan yang ada di daratan gembira. Ya, masyrik. Apa itu masyrik? Apa itu masyrik? Tempat munculnya matahari. Masyrik. Ya, makanya ada namanya sholat isyraq. Ya, bisa kalian sebelum sholat duha ada sholat isyraq. Ada pondok pesantren selalu sholat isyraq. Sebelum sholat duha, sholat isyraq menyambut munculnya matahari. Ya, dari arah timur. Hanya masyrik muncul, gitu kan? Tempat munculnya matahari dari sebelah timur itu namanya masyrik. Yang namanya kalau sebelum muncul haram tidak boleh, ya kan? Di fikih itu tidak boleh orang sholat setelah sholat subuh dan ketika munculnya matahari. Nah, sudah selesai sempurna baru boleh. Namanya sholat isyraq. Ya, ini makanya katakan uhusul masyariq. Bergembiralah hewan-hewan darat yang ada di masyrik. Wal magharib, berarti maghrib. Tempat tenggelamnya matahari. Mana lebih dulu gurub dengan maghrib? Gurub dulu baru maghrib. Hanya kita itu usolli fardal maghribi. Tidak mengatakan usolli fardal gurubin. Nah, maghrib. Berarti sudah benar-benar tenggelam matahari. Maghrib, tempat tenggelamnya matahari. Ya. Tapi tempat terbitnya matahari namanya masyariq, ya, masyariq, masyriq, ya kan? Hanya lillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah masyriq dan maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, kalian telah menghadap kepada zat Allah. Masyariq ini tempat munculnya matahari, maghrib tempat tenggelamnya. Dawabuhal bahriyah dan hewan-hewan yang ada di laut. Bahar artinya lah laut, bahri laut. Tapi kalau abhar samudra. Beda dia, abhar samudra. Tapi kalau bahri lautan. Kalau abhar samudra. Itu ya, abhar artinya samudra. Tapi dawabuhal bahriyah, hewan-hewan yang di laut seperti ikan-ikan, ya, kuda laut, macam-macam kan. Pokoknya yang hidup di laut. Senang. Luar biasa nih cerita Syekh Ja'far ketika Nabi sudah sudah ada di rahim ibunya Siti Aminah, sudah diceritakan oleh senang, sudah berbenah menyambut kelahiran Nabi. Semuanya senang, hewan-hewan yang ada di masyriq maghrib senang, bahkan hewan-hewan lautan pun senang, ya, akan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu rahmatan lil alamin. Ajarannya kan bukan hanya untuk ibadah, ya, bahkan disuruh Al-Quran mengatakan zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan lautan karena tangan-tangan manusia. Disuruh manusia berbuat baik bukan hanya kepada manusia, termasuk kepada alam. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Dunia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik kepada sekalian sesuatu. Kalau kita tidak berbuat baik kepada alam, alam juga tidak berbuat baik kepada kita. Dia akan terjadi banjir, kan yang akan rugi manusia sendiri. Nabi itu rahmatan lil alamin, ya. Termasuk hewan-hewan disuruh jaga, disuruh pelihara oleh Nabi. Nah, ini ya, jadi Nabi itu disebut dengan nama rahmatan lil alamin. Makanya hewan-hewan senang, bahkan hewan lautan pun senang terhadap lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah tasatil awalimu minas sururi ka sahumayyah. Segenap penghuni alam turut bergembira, ya, atas lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritakan ada berapa yang senang ini, hewan-hewan,
Masyrik senang, maghrib senang, hewan-hewan lautan senang, bahkan wahtasatil awalimu minas sururi kasa umayyah. Segenap penghuni alam semesta turut bergembira atas berita kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa busyiratil jinnu bi izlali zamanihi. Demikian juga yang bergembira jin pada masa Nabi jin. Ya. Makanya dia baris bawah jinnya itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Jin. Ya. Itu. Dulu mami ingat itu, pernah mau diajar sama ini tuanya dulu ngajar jin supaya dilihat. Nah, tapi berpikir lama-lama pas selesai makan mau lihat jin. Nah, ya. Tapi karena dilihat kita masih kecil, bisa ada nanti takut nanti. Nah, bisa itu, ya. Belajar ilmu jin, bisa dilihat jin, ya. Jin tidak ada, tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi dia bisa melihat kita. Nah, kalian dilihat oleh jin-jin itu, ya. Lihat, tapi kita tidak bisa melihatnya karena dia berbadan halus. Ya. Diterangkan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, busyiratil jinnu bi izlali zamani. Ya, makanya dikatakan di Al-Quran juga, ya, ketika Nabi itu pas terlambat katanya sholat, khawatir sahabat. Ya, khawatir sahabat. Ya, ketika sudah siang, sudah datang Nabi, khawatir jangan-jangan Nabi dicelakai oleh orang-orang Quraisy. Ya. Dicari Nabi, ternyata muncul di bukit. Ya. Muncul di bukit, langsung mengatakan, wahai Rasulullah, kami khawatir. Kenapa jam sekian belum Rasulullah datang? Nabi menjawab, saya diundang sama tokoh jin, ya, untuk mengajarkan dia Al-Quran. Istama nafaru minal jinni wal ins, kan? Kita ngaji ini saja sama seperti manusia. Jin itu jarang. Kalau dia senang, pasti mendengarkan, jin itu dengarkan. Sama seperti manusia, kalau dia senang, pasti dengarkan, dia ngaji. Ya, kalau tidak senang, ya jalan-jalan saja. Jin itu begitu juga jin. Kalau dia senang ini didengarkan. Oh bagus, pengajian Al-Manan itu ya, dengar. Ya, juga kalau tidak jalan, wah ini kurang menarik ini. Ya, kan begitu saja. Ya, sama seperti manusia dia. Jin itu mendengarkan. Aku mengatakan istama'a nafarum minal jinni wal ins. Ya, Quran itu ketika Nabi menyampaikan Al-Quran ke sahabat mendengar. Bagi jin yang beriman dan taat juga senang dengar Nabi membacakan Al-Quran. Tapi bagi jin yang tidak taat, yang kafir, ya tidak seperti manusia sudah. Ya, walaupun nasihat bagus, tapi kalau dia sudah tidak beriman, dia kafir, tidak percaya, ya sulit juga. Nah, itu ya. Ini makanya ketika Nabi terlambat, Nabi mengatakan saya diundang sama tokoh jin, nah, untuk mengajarkan dia Al-Quran. Makanya jin pada masa Nabi kata saya Ja'far busyirat, senang juga. Busyiratil jinnu bi izlal zaman. Artinya pada masa Nabi, ya, pada masa Nabi jin-jin itu ya sekarang ya sama juga di ibadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali sama ibadah. Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Allah menciptakan jin semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Itu sama tugasnya, ya. Makanya ini ketika pada masa Nabi jin-jin itu ya diberitakan bahwa kelahiran Nabi, dia senang. Wantakahatil kahanatu wahrabatir ruhbaniyah. Ternyata kalau kita lihat santriwati yang tidak senang itu siapa? Kuhana, dukun-dukun. Dukun-dukun itu tidak senang. Kenapa ya? Karena Nabi itu melarang perdukunan. Nah, tapi harus dibedakan dukun sama ahli firasat. Kadang-kadang orang tidak bisa bedakan dukun. Dukun itu tanpa ilmu. Ya, dia mengira-ngira. Ya, tapi ada firasat. Orang-orang alim itu ada firasat. Bedakan itu. Ya. Kalau di Nabi namanya mukjizat. Nabi tahu sebelumnya. Nabi tahu. Kan banyak seperti misalnya Guli Batir Rum, akan hancur tentara Romawi. Itu kan? Tahu Nabi diberitahu oleh Allah akan hancur Romawi.
Orang itu tidak percaya karena Romawi itu besar, kerajaan besar. Ya. Tapi Quran mengatakan gulibati Rum akan hancur. Abu Bakar itu sampai taruhan dia, taruhan. Ya, ternyata benar sekarang hancur Romawi itu. Sama juga diceritakan ya bagaimana ketika Nabi menggendong cucu beliau, ya siapa namanya Husain, ketawa tiba-tiba nangis. Ya, ketika nangis, kenapa Rasul menangis? Kata Asma. Apa sabda Nabi? Hai Asma, saya ceritakan tapi jangan kasih tahu ibunya ya. Ya karena sekarang ibunya sedang lelah sakit melahirkan kan. Jangan kasih tahu ibunya ya. Ternyata cucu saya ini nanti akan dibunuh oleh orang zindik. Bayangkan itu. Dia meninggal dalam keadaan tidak wajar. Padahal masih bayi sudah tahu itu ya. Itu namanya bukan dukun. Nabi itu mujizatnya ya. Dukun ini dia ngapal-ngapal. Tapi saking orang terpaku dengan hadis, agama melarang dukun-dukun, nah semuanya disalahkan. Keliru dia ya. Sampai BMKG itu salah wah, syirik dia wah salah juga itu ya. Itu kan ilmu itu. Dia mengetahui di sini cerah, di sini hujan. Itu bukan dukun. Dia memakai ilmu, itu kan ada ilmunya. Yang dukun itu ngapa-ngapal. Makanya pada waktu Nabi lahir, yang tidak senang itu pada dukun-dukun. Ya. Ajaran agama itu melarang perdukunan. Beda dengan firasat-firasat ya, seperti Imam Malik misalnya kan ketika Imam Syafi'i datang langsung Imam Malik mengatakan, "Hai Muhammad, engkau nanti akan menjadi ulama besar." Ya. Langsung mengatakan, "Engkau nanti menjadi ulama besar." Ketika melihat Imam Syafi'i langsung mengatakan, "Nanti engkau menjadi ulama besar." Pesannya itu jangan sering mengerjakan dosa-dosa kecil. Kan rajin belajar, rajin ibadah, rajin untuk ilmu, pesan memiliki, engkau itu nanti menjadi ulama besar. Itu firasat bukan ngapal. Ternyata benar Imam Syafi'i itu menjadi ulama besar, gitu kan? Kalau dukun ini ngapal-ngapal. Makanya yang tidak senang lahirnya Nabi itu wantakahatil kahana, yaitu pada dukun-dukun, warahbati ruhbaniyah dan pendeta-pendeta. Ya. Pendeta-pendeta ya Nasrani ini yang merubah kitab-kitab yang benar itu ya, makanya mereka dibongkar oleh Nabi itu. Bagaimana para pendeta-pendeta itu ya, pendeta-pendeta yang Injil aslinya itu bisa dirubah-rubah itu. Hanya mereka tak senang atas kelahiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Isa tidak pernah mengatakan saya Tuhan, ini Abdullah Adanil kitab, kan saya hamba Allah dan Rasul Allah, saya diberi kitab. Tapi kadang-kadang kan murabi mereka orang-orang Nasrani itu mengatakan anak Tuhan. Nah itu bukan ajaran daripada Nabi Isa. Itu dibongkar oleh Nabi. Makanya mereka tidak senang ya atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang senang, hewan-hewan senang, jin-jin senang, hewan daratan senang, masyrik maghrib senang, hewan-hewan yang ada di masyrik maghrib senang. Tapi kalau kita lihat versi dari Syekh Ja'far Al-Barzanji ada dua yang tidak senang atas kelahiran Nabi. Pertama para dukun-dukun dan yang kedua para pendeta Nasrani. Makanya kita ya harus senang ya, senang atas kelahiran Nabi, jangan seperti orang tidak punya ilmu, yaitu seperti dukun, ngapal-ngapal ya. Dan yang keduanya jangan seperti rahib-rahib itu, jangan seperti mayoritas artinya orang-orang Nasrani tidak senang atas kelahiran Nabi. Kalau sudah rahibnya tidak senang, kalau sudah pendeta tidak senang, apalagi jamaatnya. Makanya umat Islam itu ya harus senang terhadap kelahiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih sekarang ini kan berkenaan dengan moral, ya kan, akhlak sudah jauh sekali. Nah perlu orang itu mengambil contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peringatan-peringatan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan lihat acaranya, dilihat inti acaranya supaya tetap hidup bagaimana akhlak dari Rasulullah
tetap diketahui oleh generasi sekarang dan generasi-generasi yang akan datang. Khusus dibicarakan tentang akhlak Rasul. Dan janganlah umat Islam seperti pendeta-pendeta tidak senang terhadap kelahiran Nabi. Demikian juga para dukun. Dukun-dukun ini yang mewakili orang-orang yang tidak punya ilmu lah, gitu kan? Orang-orang yang tidak punya ilmu, yang tidak senang terhadap lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walahija bi khabarihi kulli hibrin hadir. Terhadap berita, setiap pendeta itu bingung, ya, terhadap berita. Ya, setiap berita yang didengar oleh pendeta itu bingung dia. Bihula husnihita, tentang bagusnya akhlak beliau. Ya, walaupun pendeta ya ada yang jujur, ada juga yang tidak jujur. Ya, Bukhairah jujur dia, itu kan? Pendeta Bukhairah jujur. Ya, ketika Nabi perjalanan dipanggil, ya, pembantu dari Siti Khadijah temani dia. Dia seorang Nabi Rasul. Tapi banyak juga pendeta-pendeta itu tidak jujur. Bahkan dia memfitnah Islam itu bukan agama rahmatan, agama kekerasan, agama kebodohan, agama macam-macam, ya. Itu makanya orang-orang mu'alaf, ya, terutama dari kitab itu dia mencari kebenaran, itu benar-benar Islamnya. Ya, mereka itu banyak ditutup oleh pendeta mereka. Tapi ada juga yang jujur, ya. Ada juga yang tidak jujur. Makanya mereka bingung tentang bagusnya akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendeta juga yang masuk Islam, namanya Adi bin Hatim. Dia sangat luar biasa itu. Adi bin Hatim itu dalam satu tafsir disebutkan ketika masa puasa, ya, ayat yang mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul hayatul abyad minal hayatil aswadi minal fajri. Ya, apa artinya? Maka sahurlah kalian sampai nyata benang putih, benang hitam. Gitu kan? Mana Al-Quran hayatul abyad, benang putih, aswad, benang hitam. Nyata. Makanya seorang pendeta ini namanya Adi bin Hatim, ketika dia puasa memakan sahur itu ditaruhlah benang putih, benang hitam. Ada dua benang, hitam putih, terus makan sahur. Nah, Quran mengatakan itu, benang putih, benang hitam. Selama belum bisa dipisahkan, hitam semuanya, tidak kelihatan putihnya, tetap dia makan sahur. Karena Quran mengatakan hatta yatabayyana lakumul hayatul abyad minal hayatil aswadi. Saking taatnya. Aku ternyata keliru dia ketika menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, tadi malam saya makan sahur begini-begini. Nabi tersenyum, ya. Nabi senyum, hai Adi, kan? Maksud ayat itu bukan benang. Maksud ayat itu memang secara zahir hayatul abyad artinya benang putih. Tapi maksud ayat itu adalah fajar. Maksudnya benang hitam itu fajar kiri, berarti masih malam, masih boleh makan sahur. Itu. Yang maksudnya benang putih itu sudah fajar siddiq. Itu kalau sudah fajar siddiq, berarti tidak boleh makan sahur. Itu maksudnya. Tapi kalau benang nanti rumahmu itu seperti open, tidak ada jendelanya sampai jam 8 makan sahur terus kan, ya. Itu kan ada benarnya kan, tidak ada kan. Kalian tidak pernah ke Arab, ya, kami pernah sampai sekarang itu kalau kita di Indonesia ini rumah khusus bentuknya, sekolah khusus, ini sekolah, ini kantor. Tapi kalau di sana itu seperti hotel semua, tidak tahu mana sekolahnya. Ya. Kebetulan dulu pernah di Mekah itu haji masuk sholatiyah. Sholatiyah itu seperti itu sudah seperti. Oh, ternyata sekolah. Tempat banyak juga orang-orang Indonesia yang sekolah di Saulatiyah di Mekah itu. Bentuknya kalau kita beda-beda. Ini sekolah bentuk, ini kantor. Perusahaan itu sama. Jadi bentuknya itu ya seperti hotel yang itu ke atas. Ya. Itu makanya kalau zaman Nabi mungkin seperti open orang-orang open tembakau itu kan semua. Maka Nabi mengatakan kalau seperti itu kamu pakai benang putih tidak bisa nanti sampai jam sekian masih makan sahur. Maksudnya itu cukup nanti, maksud ayat itu adalah
Fajar Kizib dan Fajar Syid. Nah, santri-santri itu karena banyaknya orang-orang Nasrani masuk Islam, di dalam agama ada namanya cerita Israiliyat. Dengan cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu maksudnya Israiliyat, orang-orang ahli kitab, pendeta itu kan jangan-jangan dimasukkan kitab-kitabnya itu. Seperti contohnya kan ada sapi, ya kan? Sapi itu punya tanduk 40. Nah, ya kan? Tanduknya 40. Di salah satu tanduknya itu adalah disinilah tempat bumi kita. Nah, ini kan bumi kita berada di sini, di tanduknya 40 tanduk sapi itu. Ya. Di salah satu tanduknya ada bumi kita, makanya ketika sapi itu nanti dia misalnya gerep-gerepan, gini kan terjadi gempa bumi. Nah, ini kan kita Israiliyat, ya. Kenapa terjadi gempa itu ya karena sapi itu dia begini, karena dia agak geli-geli sedikit, bergerak kepalanya, ketika tanduknya bergerak, sehingga bergerak bumi ini, itu salah satu bentuk Israiliyat. Ya. Nabi tidak pernah menolak, itu kan? Nabi mengatakan kalau ada cerita Israiliyat, jangan cepat dibuang, jangan diterima. Nah, itu. Jadi ambil dulu. Kadang-kadang ada benarnya juga. Kalau benar nanti sesuai dengan nas agama, berarti benar Israiliyatnya. Ya, karena banyak pendeta-pendeta Yahudi maupun pendeta-pendeta Nasrani itu ya masuk Islam. Tentunya dia nanti membawa pemikiran-pemikiran agamanya dalam Islam. Itulah disebut dengan nama cerita Israiliyat. Ya, cerita Israiliyat namanya. Ini makanya Nabi jangan langsung ditolak, ya kan? Nanti disesuaikan dengan nas-nas agama. Kalau sesuai dengan nas agama, ambil dia. Tapi kalau tidak sesuai dengan nas agama dan ilmu pengetahuan, buanglah dia. Berarti dia tidak sesuai dengan agama. Itu ya, cerita daripada tentang pendeta-pendeta. Maka pendeta ketika mendengar tentang akhlak Nabi, mereka bingung juga. Ya, ada yang jujur, diceritakan di Jawahirul Kalamnya ya, di kitab. Insyaallah nanti hari Kamis kita bahas Jawahirul Kalam itu tentang percaya kepada kitab-kitab Allah itu kan. Ya, di sana di kitab Taurat, kitab Injil sudah dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya sudah dijelaskan di kitab Injil maupun di kitab Taurat. Tapi pendeta-pendeta mereka ditutupi itu. Anda pernah diceritakan bagaimana akan lahir seorang nabi di Jazirah Arab itu. Ini ya. Wa utiyat ummuhu fil manam. Terakhir ini bait terakhirnya. Wa utiyat ummuhu fil manam. Di dalam tidurnya Siti Aminah pada suatu malam, ibunya Nabi itu didatangi oleh malaikat. Ya. Wa utiyat ummuhu fil manam. Dalam tidurnya ibunda Nabi Siti Aminah didatangi utiyat datang malaikat. Fakila dikatakan kepada Siti Aminah, laha innaki. Nah, ini munahunya ini. Ya. Innaki bukan innaka karena Siti Aminah itu perempuan, innaki. Itu ya. Innaki. Nah, nanti kalau kalian ditelkin, jangan nanti dia perempuan si ilmun telkin dia perempuan marrabbuka wa man nabiyuka. Salah juga. Harus marrabbuki wa man nabiyuki. Nah, itu ya. Itu jawabannya nanti marrabbuka wa man nabiyuka. Nah, itu kan tuh pasang nahunya di sini. Ini katakan di sini innaki. Laha, laha innaki kad hamalti. Nah, itu ya, ti semua, ki semua. Ya, karena Siti Aminah. Pikirlah dikatakan oleh Jibril, laha kepada Siti Aminah, innaki sesungguhnya kepada dirimu. Kad hamalti yang engkau kandung. Siapa yang mengandung nanti? Ilmu atau siapa? Ilmu tidak mengandung dia. Nah, makanya hamil. Dalam bahasa Arab itu hamil. Dia hamil. Berarti dia sudah ada di perutnya bayi. Hamil. Bahasa Arab itu kan isim fa'il dia ya. Hamil.
isim fa'il. Kalau ini kad hamalti. Ya, dikatakan oleh Jibril, sesungguhnya yang engkau kandung ini, kata Jibril, bi sayyidil alamin. Artinya penghulu sekalian alam. Ya, ketika Nabi dalam kandungan perut ibundanya Siti Aminah, ya, Siti Aminah dikasih tahu sama Jibril. Soalnya Jibril mengatakan, hai perempuan mulia, gitu kan? Di dalam kandunganmu itu sudah ada penghulu sekalian alam. Sayyidil alam. Bayangkan kalau perempuan-perempuan pas hamil nanti datang malaikat mengatakan, wah ini akan menjadi begini anakmu, wah senangnya luar biasa. Nanti aku kandung ini akan menjadi ini, senang perempuannya, ya. Sebaliknya juga anakmu nanti akan menjadi begini, wah akan susah juga dia akan menjemput langsung, ya. Tapi ini Jibril langsung mengatakan kepada Siti Aminah bahwa yang engkau kandung ini adalah penghulu sekalian alam, wa khairul bariyah, dan sebaik-baik makhluk. Wasamihi katanya. Wasamihi namai dia. Sami itu namai dia. Ya. Idza wada'tihi, ketika nanti dia lahir, namai dia. Apa namanya? Muhammadan. Oke kan? Santri-santriwati ini nama asing dulu. Muhammad itu nama asing, artinya tidak populer, tidak masyhur, dikenal sama orang Arab. Kebanyakan Uzza, Manat, makanya paman Nabi namanya Abu Jahal Abdul Uzza. Ya, Uzza senang. Muhammad ini nama yang asing. Sekarang pun asing dia. Jarang orang namanya Muhammad, gitu kan? Sebenarnya makanya kalau orang Maulid itu ya kembali, ya Ahmad, Muhammad. Gitu. Tapi ada orang Muhammad dipanggil Mehmet, Met, nah, Muhammad kan Met. Ini Muhammad, Met, nah ini, ya. Ini Muhammad ya Muhammad ya, tapi dipanggil nama lain nanti. Banyak orang Saharudin, Najamuddin, bagus sangat Saharudin. Bagus Najamuddin, Syuhrudin. Itu, tapi Saharudin, Najamuddin, tapi panggilnya Ahum. Oh Sahar Ahum. Selalu Ahum. Saharudin Ahum, nyambut Ahum, Ahum semua. Nah, ini ya. Makanya di sini ini nama asing ini. Makanya orang Maulid itu sebenarnya ini kan orang malu namakan anaknya Muhammad. Seringkali orang minta nama kami juga. Ibu Muhammad hilang. Pas saya tanya siaran Nami kasih nama ada Muhammad. Tapi pas nanti ke rumah disalin dia, tidak ada Muhammad. Nah ini ya. Padahal apa itu Muhammad itu lihat itu. Makanya Jibril mengatakan samihi dawadatihi. Namanya dia ketika dilahir kata Jibril Muhammad. Kenapa Muhammad? Li'annahu satuhmadu uqbah, kalau ia akan menjadi orang terpuji. Ada mengatakan apalah arti sebuah nama, ya punya arti nama itu dalam agama itu ya. Kalau ada nanti orang yang lahir laki-laki ya, jangan nanti misalnya ada orang yang suka hiking naik ke gunung ya, tiba-tiba dia namakan nanti dia lahir anaknya laki-laki, dia namakan Jabal. Salah dia. Abdul Jabal. Salah. Ya. Tidak ada Abdul Jabal. Nah, itu namanya nama mengandung kesyirikan. Arti Abdul Jabal itu hamba gunung. Ada. Ada aturannya, ya. Kata ulama, secara itu ya, terutama yang laki-laki nanti kalau ada kata abdu, nah itu kan kata abdu di awalnya tidak boleh di belakangnya selain nama Allah. Nah, itu intinya. Misalnya Abdurrahman benar, Abdurrahim benar, Abdullah benar. Pokoknya kalau ada kata abdu, pasti setelahnya itu adalah nama Allah. Tidak boleh orang mengatakan Abdul Jabal. Dia senang naik gunung, itu kan pas muda-muda senang ke gunung. Lahirnya Jabal, dia dengan Jabal bahasa Arab, dia kata namakan anaknya Abdul Jabal, salah. Atau dia senang ke pantai, pas lahir anaknya namanya Abdul Bahri, itu juga salah. Abdul Nahri, kan ya. Dalam aturan agama itu kalau diawali sama Abdu,
akhirnya itu harus nama Allah. Misalnya tadi Abdullah, Abdurrahman, Abdurrauf. Rauf itu kan nama Allah itu. Ya. Itu kalau ada kata abdu. Kadang-kadang kaidahnya enggak. Seperti ini. Hibzul. Itu kan bingung. Hibzul. Itu kaidahnya mana? Kaidahnya itu kan hibzul. Kalau hibzul ilmi. Nah, baru kan ada mudhof ini hibzul. Ya kebingung orang itu. Nah, ya hibzul, ada temannya hibzul, ada juga syahrul. Ada syahrul. Ini enggak ada lanjutannya. Ini bingung orang. Syahrul atau syahrul kemarin syahraini. Kan bagus 2 bulan, ya. Syahrun sebulan. Tapi ini syahrul, ada lamnya lagi. Wah, ini kan. Nah, kalau orang sejarah bahasanya kok keliru ini namanya itu, ya. Lebih baik Syahrul Gunawan, misalkan Syahrul Muhsinin, Syahrul Barakah. Karena ada lanjut tapi Syahrul. Sama juga hibzu memelihara artinya. Kalau hibzul Islam, ya, orang yang menjaga Islam baru hibzul. Ada lamnya lagi, bingung ini. Ya, ini masalah, ya. Kalimatnya tidak mudhof, dia mudhof tapi lamnya tidak ada lanjutannya. Hibzul ada kalimatnya. Nah, ini berarti kan nanti kalau kalian ahli, saya kalau dia ahli nama hibzul nanti wah orang tua salah namanya hibzul namanya. Sama juga ada santri dulu dari Suralaga itu, ya, dia namanya Hasirin, ya, Hasirin namanya. Pas dia ngaji bahasa Arab, dia artikan ternyata tahu artinya. Apa itu Hasirin? Orang yang nyesal. Nyesal artinya itu Hasirin. Dirubah namanya, tapi di jadahnya SDMI-nya apa SD samanya Hasirin. Tapi dirubah dengan nama Nasirin. Nasirin, ya. Ya, artinya Nasirin orang yang suka menolong. Tapi dulu namanya di jadahnya Hasirin. Arti Hasirin bahasa Arab itu orang yang nyesal hidup. Nyesal dia, ya, sebenarnya nyesal. Diganti dengan nama Nasi. Sama yakin ya kalau kalian itu nanti tahu namanya, oh kenapa ini nama saya, ya. Penting ini, ya. Jadi dikatakan di sini ada juga yang tidak boleh seperti Qadhi Qudot. Yang tidak boleh juga nama-nama berhala. Itu tidak boleh nama-nama itu diambil sebagai nama. Ambillah nama-nama nabi, nama sahabat, misalnya kan yang bagus ini, ya. Ini belajar di sini Jibril langsung menamakan, memberikan ilham kepada ibunda Nabi. Jika situ ini yang dikandung, yang kukandung ini adalah penghulu sekalian alam. Nanti kalau dia lahir kasih nama, ya, kasih nama dengan nama Muhammad. Kenapa? Di annahu satuhmadu uqbah, kalau ia akan menjadi orang terpuji. Bayangkan berapa miliar umat Islam selalu menyebut nama Nabi. Salat nama Nabi, azan nama Nabi. Mungkin tidak ada orang yang paling banyak disebut di muka bumi ini kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita sholat pasti ada nama Muhammad. Ketika orang azan pasti ada nama Muhammad. Itu, ya. Ini cerita dari Syekh Ja'far Al-Barzanji. Baik, saya kira ini penjelasannya cukup 1 jam kajian kitab tarikh. Diperhatikan ini, ya. Awalnya tarikh Barzanji, bagaimana pada perjalanan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira ini saja pengajiannya. Jadi besok dilanjutkan di Selasa, Rabu, ya. Kamis lagi Jawahirul Kalamnya. Ya, seminggu kita liburnya hari Rabu dan hari Ahad. Kenapa Rabu? Ya karena ngaji pindah kuat 2 kali, ya. Nah, paginya ngaji sini, sedangkan Ahad kemungkinan orang-orang tua itu mungkin ngaji dia, yang ngaji tarekatnya, gitu, ya. Jadi, makanya kita cukup 5 hari, ya, 2 hari tidak ngaji. Ini ada yang 1 hari kemarin tidak bawa kitab, kita ngaji hadis-hadis tentang puasa. Tapi ini Barzanji harus bawa kitabnya, ya, sambil membahas apa tarikh. Kalau Barzanji tarikh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Kamis Jawahir, kitab tauhidnya, ya, juga bawa kitabnya, ya. Nanti hari Jumatnya itu kitab apa? Ya, kitab Bulughul Maram, ya, nanti tentang munakahat di sana. Satu bab kita bahas tentang munakahat, ya. Nah, di hari
Sabtunya itu Riyadus Shalihin. Kita bahas tentang sholat khusus, dibahas sholat. Nanti 4 kali pertemuan kan selesai di 4 kali karena puasanya singkat ya. 4 kali pertemuan nanti selesai. Baik, saya kira ini saja dulu kajiannya kitab tarikhnya, tapi nanti kita ambil yang pokok-pokoknya di tarikh berjanjinya. Besok hari Kamisnya bisa pertanyaan, bisa buat pertanyaan, bertanya lewat kertas, ya, kertas bisa nanti dikasih kesempatan bertanya beberapa menit, tapi lewat kertas. Bisa yang dibahas, bisa juga masalah yang ada, biar ada berbaliknya, gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan boleh dibuat pertanyaan menggunakan kertas nanti ya, tidak bertanya langsung tapi ada kertas. Kalau sudah selesai dibahas nanti satu orang ambil kertasnya bawa, biar tidak pakai nama gitu kan, tapi nanti pertanyaan saja. Baik, saya kira ini saja pengajiannya hari ini. Seperti biasa sebelum diakhiri kita tutup dengan zikir akhir kajian. Mustafa balligh maqasidana